Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Septiana Putri, NIM 210311100113. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji in vitro beberapa jamur agens antagonis dalam menghambat patogen Fusarium sp pada tanaman jagung Zimes L. Jagung merupakan bahan pangan utama kedua setelah beras. Jagung juga dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pakan ternak dan industri. Penggunaan jagung sebagai bahan pangan dan pakan terus mengalami peningkatan, sementara ketersediaannya dalam bentuk bahan itu terbatas. Mengapa terbatas? Karena rendahnya hasil jagung disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor fisik, faktor biologis, dan faktor sosial ekonomi. Faktor biologis mencakup varietas, hama, penyakit, dan gulma. Penyakit penting pada jagung adalah penyakit busuk batang yang disebabkan oleh patogen Fusarium sp. Penyakit busuk batang ini merupakan penyakit utama kedua setelah penyakit bulai. Penyakit busuk batang ini pada tanaman jagung dapat menyebabkan kehilangan hasil yang relatif cukup tinggi yang mencapai 65% dan daerah penyebarannya itu cukup luas. Jamur Fusarium sp ini dapat menular melalui tanah dan dapat bertahan di dalam tanah sebagai miselium atau spora tanpa adanya inang. Lalu apa yang akan kita lakukan? Maka kita akan melakukan pengendalian. Pengendaliannya itu ada dua, yaitu pengendalian kimia dan pengendalian hayati. Mengapa kita harus melakukan pengendalian hayati? Karena beragam agensia pengendalian hayati itu telah ditemukan dan menunjukkan kemampuan dalam menghambat pertumbuhan serta pengembangan penyakit tanaman. Pengembangan antagonis ini harus perlu dilanjutkan agar dapat terciptanya keseimbangan ekosistem, terwujudnya kesehatan manusia, dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup untuk keberlangsungan generasi yang mendatang. Lalu apa tujuan masalah ini? Tujuan masalah ini adalah untuk mengevaluasi potensi beberapa jamur agens antagonis dalam menghambat patogen Fusarium sp pada tanaman jagung. Sebelum kita masuk tahap pembahasan dalam mengevaluasi potensi beberapa jamur agens antagonis, kita itu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan penyakit busuk batang, jamur Trichoderma sp, dan jamur Aspergillus sp yang disebut sebagai agens antagonis. Penyakit busuk batang pada tanaman jagung merupakan penyakit penting yang menyerang tanaman jagung yang disebabkan oleh adanya infeksi patogen dari golongan jamur. Patogen penyebab penyakit busuk batang memproduksi konidia pada permukaan tanaman inang dan dapat disebabkan oleh angin, air hujan, atau serangga. Hifat jamur pada Fusarium sp menginfeksi tanaman jagung dapat melalui luka yang disebabkan oleh manusia, angin, pasir tertiup angin, serangga, nematoda, atau jamur lainnya. Atau dapat juga melalui lubang alami seperti hitatoda, nektar, stomata, atau penetrasi langsung menggunakan tekanan maupun enzim. Pengendalian penyakit Fusarium sp ini cukup sulit dikarenakan patogen dapat bertahan lama di dalam tanah. Tanah yang sudah terinfeksi sukar dibebaskan kembali dari jamur ini. Pengendalian penyakit busuk batang pada jagung sangat disarankan secara terpadu seperti menanam varietas tahan, pergiliran tanaman yang tidak termasuk inang, pemupukan berimbang, populasi tanaman rendah, drainase dan irigasi yang cukup baik. Selanjutnya yaitu jamur Trichoderma sp, yang merupakan salah satu jamur antagonis paling umum dijumpai di dalam tanah dan sering digunakan di dalam pengendalian hayati baik terhadap patogen tular tanah atau rhizosfer maupun patogen filosfer. Pertumbuhan dan perkembangan jamur Trichoderma sp dilakukan dengan beberapa mekanisme, yaitu persaingan yang terjadi karena pasokan yang terbatas akan karbon, nitrogen, besi, vitamin, tempat infeksi, dan oksigen. Selanjutnya yaitu antibiosis, lalu mikroparasitisme, dan mekanisme antagonisme yang sering terjadi pada jamur patogen ini adalah kompetisi, ruang, nutrisi, dan oksigen. Selanjutnya adalah jamur Aspergillus sp yang merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang termasuk jamur dan termasuk dalam golongan mikroorganisme eukariotik. Jamur Aspergillus sp merupakan golongan patogen yang ternyata beberapa spesiesnya itu termasuk jenis jamur antagonis yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan patogen tanaman. Habitat asli jamur ini adalah di dalam tanah dan tumbuh optimum pada kondisi yang menguntungkan meliputi kadar air yang tinggi, suhu yang tinggi,
Dan ciri-ciri spesifik Aspergillus adalah hifa yang septat dan miselium bercabang. Jamur ini sangat mudah dijumpai di alam pada berbagai medium seperti daerah rhizosfer, filosfer tanaman, makanan, tumbuhan, dan minuman. Hasil pengamatan daya hambat agensia uji terhadap patogen Fusarium sp menunjukkan hasil yang signifikan di mana kemampuan menghambat ini disebabkan karena kemampuannya berkompetensi dalam memperebutkan ruang, nutrisi, dan oksigen sehingga tumbuh dengan cepat dan menghambat pertumbuhan jamur Fusarium sp. Dengan pertumbuhan jamur antagonis yang lebih cepat ini daripada patogen Fusarium sp, diharapkan jamur antagonis dapat digunakan sebagai pengendali pertumbuhan patogen tersebut. Jamur Trichoderma sp dan Aspergillus sp mampu tumbuh sangat cepat berkompetensi dengan jamur Fusarium sp. Sebagai akibatnya, miselium jamur patogen terdesak dan tidak mendapatkan ruang untuk tumbuh. Bahkan miselium jamur antagonis uji mampu menunjukkan mekanisme penghambatan seperti antibiosis, lisis, parasitisme. Kemampuan kerja jamur antagonis dapat menghambat patogen Fusarium sp memiliki presentase penghambatan lebih dari 60%. Dilihat dari masa munculnya bibit di atas permukaan tanah, masa inkubasi, presentase serangan, intensitas serangan, tinggi dan diameter batang, berat berangkasan basah, berat berangkasan kering, dan gejala dalam tanaman. Dari hasil uji dapat disimpulkan bahwa uji antagonisme secara in vitro itu menunjukkan kemampuan isolat jamur dan menghambat jamur patogen Fusarium sp dengan presentase daya hambat itu lebih tinggi. Pada variabel penyakit tanaman jagung dapat diketahui bahwa perlakuan jamur antagonis Aspergillus sp15 mampu menekan pertumbuhan dan perkembangan patogen Fusarium sp dengan tingkat keefektifan terbaik, yakni keefektivitas sedang dibandingkan dengan jamur antagonis lainnya. Sekian pemaparan materi karya tulis ilmiah dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.